Nah, kami khawatir justru mengingat kasus Joshua Huta Barat ya, yang dulu dikatakan tembak menembak dengan seorang polisi ya, ternyata baru kemudian diketahui ada pembunuhan berencana di mana Brigadir Joshua Huta Barat sebagai korbannya. Saya khawatir juga bundel-bundel itu diambil dalam rangka menghalangi tindakan penyelidikan. Nah, ini kan obstruction of justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa yang terhormat. Bahwa pada pagi ini saya bertemu dengan advokat yang dinilai berbagai orang pemberani, Bang Ahmad Kosinudin. Dan hari ini mau bicara tentang ijazah palsu. Ada perkembangan baru yang dimukakan oleh Victor Suryadi. Betul. Entah kenapa dia berbicara tiba-tiba atas nama PDIP tentang pembuatan ijazah untuk Bapak Joko Widodo yang disebutkan di Pasar Pramuka. Betul. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pertama, hal ini justru mengkonfirmasi memang benar harus ada gelar perkara khusus di Barreskrim untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur di pasal 263 KUHP yang sebelumnya kan dilaporkan TPUA. Barreskrim sudah menghentikan, kemudian TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah, ketika ada fakta-fakta baru seperti statement dari Victor Suryadi, juga sejumlah nama yang disebutkan banyak itu. Iya. Maka dalam proses penyelidikan nama-nama itu semuanya harus dipanggil dan diperiksa untuk mencari kebenaran material tentang apakah memang benar ijazah Saudara Joko Widodo itu diproduksi di Pasar Pramuka. Karena konsekuensinya ini jelas penting untuk menyimpulkan apakah pertama perkara di Barreskrim itu layak dihentikan atau tidak. Yang kedua juga untuk memastikan apakah perkara di Polda Metro Jaya itu layak dilanjutkan atau tidak. Sebab begini, kalau memang ternyata ijazah itu dibuktikan palsu, tidak relevan dong orang yang menyatakan atau meneliti ijazah itu palsu dianggap mencemarkan atau dianggap fitnah, karena faktanya ternyata dibuktikan itu memang palsu begitu. Itu satu hal. Yang kedua, memang kalau dikaitkan PDIP, memang itu bukan tindakan resmi PDIP ya. Hanya sejumlah media memang menyebut Victor Suryadi ini adalah politisi PDIP. Tapi yang menarik adalah ada sejumlah oknum di PDIP yang disebut oleh Victor juga ya biasa melakukan itu untuk menjadi pejabat, anggota DPR dan sebagainya. Nah, ini artinya ada dua hal penting yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Pertama, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah UGM oleh Jokowi itu sendiri. Yang kedua, dugaan adanya perilaku pejabat yang terbiasa dengan modus operandi belanja di Pasar Pramuka untuk mendapatkan gelar tertentu. Ini kan temuan hal yang baru. Gitu. Ya, saya kira itu yang perlu didalami. Dengan kaitan pernyataan Victor Suryadi ini, apakah Barreskrim Polri yang melakukan penyelidikan atau Polda Metro Jaya? Karena objeknya masih berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah palsu Jokowi, ya status quo-nya harus Barreskrim. Kalau di Polda kan tidak melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan, tetapi adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Jadi ya harus Barreskrim. Lagi pula kemarin yang dirilis oleh Barreskrim yang dianggap identik atau ditafsirkan oleh media itu asli, itu kan ijazahnya Jokowi. Yeah. Sehingga ya harus Barreskrim yang bertanggung jawab tentang hasil penyelidikannya. Terlebih lagi kan belakangan kita tahu rilis Barreskrim itu banyak yang kontradiktif ya dengan sejumlah temuan. Misalnya Barreskrim menyatakan KKN Jokowi tahun 1983, sementara Jokowi belakangan mengatakan tahun 85, awal 85. Yang kedua, ada temuan lagi, ternyata Kasmujo didatangi oleh Rismon Hasiholansianipar tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi, termasuk tidak pernah menjadi dosen akademik, membantah dua-duanya ya. Padahal Jokowi sebelumnya kan ketika dia menyatakan bukan dosen pembimbing skripsi kan ya memang bukan dosen pembimbing skripsi, tapi disebut oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing akademik. Nah, hari ini justru ada temuan dari Rismon bahwa kedua-duanya dibantah, artinya kan ada kebohongan. Nah, juga temuan tentang masalah koran yang dirilis Barreskrim dengan nomenklatur PASA itu kan dipersoalkan oleh Ron Suryo.
Dan yang menarik adalah ketika Rizman Hasyolan datang ke Yogyakarta di perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta, itu ditemukan fakta edisi tahun 80 KR ya, Kedaulatan Rakyat, di bulan Juni, Juli, Agustus itu bundelnya hilang semua. Padahal yang lainnya lengkap. Nah, padahal diduga kan tahun ya masuknya Jokowi itu kan sekitar bulan Juli. Jadi bundel Juni, Juli, Agustus itu hilang semua. Katanya diambil Barreskrim, padahal itu bukan dari bagian dari barang bukti. Ini ada apa begitu? Ini kan harus diteliti ulang, harus selidiki ulang gitu. Apakah kalau suatu barang atau benda yang diambil suatu instansi bukan ada tanda terima? Ya itu dijelaskan diambil oleh Barreskrim, tapi kan kewenangan Barreskrim terkait itu apa? Apakah penyidikan sehingga dia bisa menyita? Atau dalam kerangka apa? Itu kan yang tidak dijelaskan. Nah, kami khawatir justru mengingat kasus Joshua Huta Barat ya, yang dulu dikatakan tembak menembak dengan seorang polisi ya, ternyata baru kemudian diketahui ada pembunuhan berencana di mana Brigadir Joshua Huta Barat sebagai korbannya. Itu kan terbukti ada sejumlah polisi yang melakukan tindakan apa yang disebut dengan obstruction of justice, menghalang-halangi tindakan penyelidikan di kasus Joshua Huta Barat. Saya khawatir juga bundel-bundel itu diambil dalam rangka menghalangi tindakan penyelidikan. Nah, ini kan obstruction of justice. Karena begini sederhananya, KR itu kan koran khasnya DIY daerah yang selain penanggalan nasional ya Mas, itu juga ada penanggalan Jawa. Nah, di bulan-bulan Jawa itu kan ada ya Besar, Sapar, Suro, Mulut, Mati Lawal, Mati Lakir. Nah, Recep, Ruah, Poso, Pasa. Nah, tulisan redaksinya itu Pasa. Nah, menurut Roy Suryo yang dirilis Barreskrim itu puasa bahasa Indonesia. Padahal penanggalan Jawa itu bukan puasa. Tulisannya Pasa, bacanya itu Poso gitu. Nah, itu yang jadi temuan. Apakah ini bagian dari untuk menghilangkan jejak bahwa sebenarnya memang tidak ada nama Joko Widodo dirilis koran KR yang disebut puasa tadi. Nah, ini yang rilis resmi yang pasanya kan nggak ketemu. Nah, yang menarik adalah dari sejumlah bundel koran berpuluh-puluh tahun ya, karena ini kan ternyata sejak tahun berapa ya, 60-an kalau nggak salah. Itu konsisten, bulan puasa itu tidak disebut dengan puasa tapi pasar. Jadi apa yang dirilis Barreskrim kemarin kan menimbulkan pertanyaan. Artinya begini, ternyata selain proses dan prosedur Barreskrim yang kami nilai tidak terbuka, tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel karena pihak pengadu tidak dilibatkan, hasilnya pun bermasalah. Pertama, hasilnya bermasalah dari sisi nomenklatur koran, yang kedua bermasalah dari sisi substansi yang bertentangan dengan klaim Jokowi. Gak tahu ini, kan kemungkinannya bisa Jokowi yang bohong, bisa Barreskrim yang bohong, atau keduanya bohong. Gak mungkin kedua-duanya benar karena bertentangan. Jokowi katakan KKN awal 85, Barreskrim katakan 83. Nah, ini kan pasti gak mungkin dua-duanya benar. Masa dua-duanya benar? Berarti apakah ada dua orang Jokowi yang kuliah di UGM? Nah, kemudian ada Bitar Suryadi ngomong begini makin... Ya, mohon maaf, bahasa saya ini makin meyakinkan publik bahwa ijazah ini memang bermasalah gitu. Artinya jadi relevan mungkin ya bahasa saya. Jadi mungkin relevan kuasa hukum Jokowi menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukkan akan ada chaos. Awalnya kan kita berpikir chaos apaan sih nunjukin ijazah kok cetak. Tapi begitu ada Bitar Suryadi mengatakan itu produk pasar pramuka, ya bisa jadi bisa chaos karena memang barangnya bermasalah. Dan ternyata yang bermasalah bukan hanya dia. Sejumlah politisi yang menjadi pejabat di DPR menurut Bitar juga biasa pesan barang di pasar pramuka. Nah, ini yang harus diselidiki oleh Barreskrim karena yang punya kewenangan menyelidiki itu Barreskrim bukan kita. Kalau kita kan hanya menganalisa, hanya ngomong lah kira-kira begitu. Kemudian timbul pelesetan Universitas Pasar Pramuka. Nah, UPP. Akibat banyaknya yang mesen. Iya. Nah, kaitannya dengan Bang Kosinudin sebagai pembela atau ini dari dugaan ijazah palsu ini, baik tadi serangkaian fakta-fakta tadi, kemudian ada pernyataan Bitar Suryadi ini, langkah apa yang akan diambil? Yang pertama memang kami sudah mensomasi saudara Joko Widodo waktu rilis beberapa hari yang lalu agar dalam 3 kali 24 jam Jokowi mengklarifikasi atau mencabut statementnya terkait KKN ini. Karena kalau kita bicara otoritas rilis tentu di Barreskrim yang resmi. Berarti Jokowi katakanlah yang salah karena dia sebut tahun 85 awal. Nah, memang sampai hari ini belum ada pernyataan Jokowi untuk menjawab itu, baik dengan menyatakan akan meralat atau tetap konsisten dengan pernyataannya.
Nah, kita sedang mengambil pertimbangan untuk mengambil upaya hukum terkait itu baik secara perdata maupun pidana. Namun yang kedua, saat ulang tahun ke-64 tahun kemarin, itu kan ada video juga foto, terutama di Detik ya saya lihat itu. Saudara Jokowi kan terlihat berat gitu loh ya, mukanya pucat, kemudian muncul bercak-bercak atau apa namanya putih-putih ya di wajahnya. Nah, akhirnya kami juga berpikir ya sudah berempati dulu. Mungkin belum sempat merespon untuk meralat atau seterusnya karena kondisinya payah. Saya lihat payah sekali itu. Ya, semoga bisa cepat sembuh sehingga bisa menjawab pertanyaan publik termasuk menjawab somasi terbuka kami yang dalam 3 kali 24 jam agar saudara Joko Widodo mencabut pernyataannya terkait KKN tahun 85 awal karena bertentangan dengan apa yang dirilis oleh lembaga resmi yakni Bareskrim tahun 83 begitu. Iya. Oke, jadi dengan kondisi Pak Jokowi yang kurang sehat ini dianggap mafhum ya bahwa belum memberikan pernyataan. Ya istilahnya overmah lah atau kondisi yang memaksa lah ya, kita maklumi dulu lah. Dan saya lihat juga dari sisi kuasa hukum sampai hari ini belum ada statement baru. Ya. Jadi masih berpedoman pada statement yang lama yang sebelumnya sudah kami respon dengan rilis resmi juga melalui media, bahkan ada edaran resmi dari kami tentang kasus ini, terutama beberapa hal ya. Yang pertama, kami menegaskan bahwa ijazah saudara Joko Widodo belum bisa dikatakan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu kami dorong perkara di Bareskrim dilanjutkan agar ada ya putusan yang ingkrah apakah asli atau tidak gitu. Kalau dihentikan kan jadi gak jelas. Ya. Yang kedua, kami mengimbau kepada Polda Metro Jaya untuk tidak melanjutkan penyelidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah saudara Jokowi. Memang bisa ditempuh secara pidana melalui proses di Bareskrim, juga bisa juga perdata, yakni menunggu putusan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta dan Sleman, karena dua pengadilan itu juga menggugat objek yang sama, walaupun untuk yang Sleman Jokowi tidak ditarik sebagai pihak, tapi objeknya tetap tentang ijazah Jokowi. Dan di Pengadilan Surakarta objeknya bukan hanya ijazah UGM ya, juga ijazah SMA-nya. Nah, karena begini, nggak mungkin dong orang dikatakan fitnah ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazahnya asli. Kan Bareskrim nggak boleh, tiba-tiba Polda nggak boleh menyidik, bisa tiba-tiba menetapkan penyidikan tersangka ini melakukan fitnah. Tiba-tiba putusan pengadilan mengatakan ijazah itu memang palsu. Jadi ini harus nunggu yang di sini. Nah, dan sesuai dengan Perma ya, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956 itu tegas menyatakan apabila ada perkara yang beririsan ya antara pidana dengan sengketa keperdataan, maka pidananya ditunda, ditangguhkan sampai jelas apakah sengketa haknya seperti apa. Misalnya ada orang dituduh mencuri tapi barang tadi masih dipersengketakan, pencuriannya ditunda sampai diputuskan barang ini milik siapa. Kalau ternyata barang ini haknya orang yang dituduh mencuri, kan berarti bukan pencurian. Karena definisi pencuri kan mengambil barang sebagian atau milik orang atau seluruhnya milik orang lain yang bukan miliknya. Lah kalau putusan pengadilan menyatakan itu hak dia secara perdata miliknya, kan nggak ada pencurian. Sama juga dengan ijazah palsu ini. Kalau nanti di ijazah palsu ini dinyatakan bahwa ijazah itu ternyata putusan pengadilan palsu, berarti nggak ada dong pencemaran, nggak ada dong fitnah. Oh, memang nyatanya palsu. Karena itu saya minta ke Polda Metro Jaya untuk menunda proses itu sambil menunggu proses di Bareskrim ini tuntas. Ada kejelasan bagi rakyat apakah ijazah saudara Jokowi asli atau palsu. Setelah jelas itu baru masuk ke dugaan adanya pencemaran atau fitnah. Kenapa saya sebut begini? Karena dulu pernah ada kasus ini bergulir tanpa dibuktikan ijazahnya itu asli atau tidak, tapi sudah ada 2 orang jadi korban. Namanya Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Tuduhannya mengedarkan kabar bohong, padahal kabar benarnya ijazah aslinya tidak pernah hadir di pengadilan. Saya bisa bicara begini karena saya yang mendampingi Bambang Trimulyono dan Gus Nur selama persidangan 6 bulan di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kalau ada yang mengklaim itu Jokowi ijazahnya sudah ditunjukkan di pengadilan, asli nggak ada. Ijazah asli itu nggak ada. Bahkan kami tim PH meminta lewat hakim memerintahkan kepada jaksa tidak pernah menghadirkan. Kemudian saat itu jaksa hanya berkilah, ya kami punyanya hanya fotokopi yang dilegalisir, nggak ada aslinya, ya ini saja yang kami pakai. Nah, tapi dengan dasar fotokopian itu ternyata tetap divonis. Nah, kami nggak mau yang kedua ini terjadi lagi. Bung Rizwan ya, Bung Roy Suryo dan yang lainnya dituduh mencemarkan, ya divonis mencemarkan, ijazah itu disebut palsu, padahal ijazah ini belum dibuktikan aslinya. Jadi nggak boleh loncat-loncat.
Kira-kira begitu. Ya, terakhir kali ya, dengan adanya pernyataan Peter Suryadi, apa harapan Anda? Ya, harapan saya yang pertama secara proses dan prosedur dari pihak Barreskrim harus menindaklanjuti ya permintaan dari TPU untuk melakukan gelar perkara khusus yang produk keluarannya adalah melanjutkan proses penyelidikan. Jadi jangan dihentikan. Lagi pula di dalam KUHAP, kalau KUHAP kan acuannya mengikat tuh, bagi kita lawyer yang ikut KUHAP, hakim juga ikut KUHAP, polisi jaksa juga ikut KUHAP. Di KUHAP itu kewenangan penyidik itu hanya bisa menghentikan perkara di proses penyidikan, bukan penyelidikan. Nah, kalau di penyidikan itu produknya namanya SP3 ya, surat perintah pemberhentian penyidikan, SP3. Nah, kalau SP3 kita bisa adukan namanya pra peradilan. Nah, ini kan penyelidikan, satu sisi nggak punya kewenangan dihentikan, sisi yang lain kewenangan menghentikan itu nggak bisa kita uji. Jadinya kan rakyat yang ingin kebenaran, keadilan, kebingungan. Gimana kita mau menguji? Makanya harus kita lakukan penyelidikan ulang. Begitu menurut saya. Oke, demikian pemirsa menonton apa yang disampaikan oleh Bang Kosidin, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.